Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Ali Curalit. Ini kenapa jadi gini ya Wakanda. Hari ini kita bakalan ngebahas produk dari Astagfirullahaladzim, lempar jangan ke muka bapak. Parah emang si Kribo, emang kalau yang lemparnya nggak dut perfect gitu. Gimana sih seenaknya. Nah ini dia. Hari ini kita bakalan ngebahas produk dari 9K, yaitu mana nih? Oh, ini tuh kalau nggak salah namanya 9K Runner Cheek Bone Conduction. Gua tuh kaget gitu ya pas lagi baru dikasih tahu kalau misalnya kita bakalan dikirimin sama 9K nih ya. Thank you banget 9K yang udah ngirimin kita untuk kita review. Kita pikir tuh awalnya tuh si 9K hanya cuman bikin TWS doang, tapi ternyata ada juga bone conduction-nya dan bikin gue tuh jadi penasaran. Terlebih pas tahu kalau misalnya gue yang kebagian untuk nge-review si 9K Runner Cheek ini. Karena kan gue sering olahraga, jadi bakalan kepake banget sama gue. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai videonya. Jangan lupa kita sebutkan password imam besar kita, the great, the only one, IQ7. 1, 2, 3, Jackie Tro. Ini dia penampakan si 9K Runner Cheek yang harganya dibanderol, gue sih ngelihatnya masih berupa dolar ya. Dia tuh sekitar 67,90 dolar di Amazon. Atau kalau misalnya konversi ke rupiah dengan nilai rupiah sekarang sekitar 14.000, itu berarti di sekitar 950 ribuan. Nah, cuman kalau misalnya kalian cari di toko hijau dan toko oranye nggak ada gitu. Jadi ya gue juga bingung sih mau ngerekomendasiin teman-teman buat nyari di mana selain di Amazon. Jadi coba lihat aja deh. Ketika kalian beli si Runner Cheek ini, kalian akan mendapatkan, ya jelas ya, kalian akan mendapatkan si headsetnya. Kemudian ada charging cable yang udah magnetik kayak gini. Terus juga ada earplug yang kita juga bingung, soalnya kan open ear bone conduction kayak gini itu memang diciptakan biar bisa dengar suara sekitar. Tapi kenapa dikasih earplug lagi ya? Cuman ya positive thinking aja sih. Suaranya memang lebih keluar sih kalau memang pakai earplug ini. Jadi lebih enak lagi untuk dengerin suaranya. Cuman ya kalau lagi dipakai olahraga mendingan dibuka aja deh biar lebih aman. Dan yang terakhir pastinya ada manual book yang udah include garansinya. Mantep cuy. Kalau kita bahas dari build quality-nya, sekilas sih kalau dibanding sama harganya kayak yang gimana gitu. Tapi setelah gua baca-baca, dia konon terbuat dari bahan pilihan atau maksudnya bukan bahan pilihan kayak masakan jadinya. Dari material aviation. Ya, dunia penerbangan. Apa itu? Dia terbuat dari aluminium alloy yang dibungkus dengan silikon atau karet silikon. Dan itu yang bikin si Runner Cheek ini sangat ringan bobotnya. Bahkan kalau misalnya boleh gue bandingkan dengan si GT Open Air 2 yang sudah pernah kita review, dia nih terasa lebih ringan. Memang kelihatannya jadi lebih ringkih, tapi ini tuh sumpah dia tuh ternyata nggak ringkih gitu. Gue tuh salah persepsi ketika gue pakai, memang ringan. Cuman, ya lihat kalian, bisa dipelintir kayak gini. Sama kayak si GT Open Air, tapi dia kuat gitu dan lebih ringan. Jadi gimana ya? Jadi intinya karena dia dibuat dengan bahan-bahan pilihan, ya dia bisa kayak gini nih gitu. Wah, gila nih 9K. Lama-lama bikin pesawat pak. Beratnya dia hanya 29 gram. Kalau misalnya memang kita bandingkan dengan GT Open Air 2 yang beratnya 35 gram, memang bedanya dikit, tapi itu sangat signifikan sekali ketika dipakai olahraga. Untuk desainnya ya jelas ya, ini sporty banget. Warnanya full black. Ada logo 9K di sisi bagian kiri luarnya. Ada konektor charging di bagian kanan dalamnya. Terus di bawahnya ini ada tombol-tombol seperti tombol MFB, ada plus dan minus. Sedangkan di bagian kiri dalamnya itu ada keterangan tentang model dan lain-lain. Untuk fittingnya, sebenarnya sih kalau misalnya buat gue yang berkacamata ini udah nyaman menurut gue. Tapi ada hal yang menarik, dimana kalau misalnya boleh gue bandingkan lagi dengan si GT Open Air 2. GT Open Air 2 itu gue ngerasain dia lebih ngegrip, sehingga gue lebih pede ketika gue pakai olahraga. Nah, kalau misalnya si Runner Cheek ini, si 9K, dia nggak kayak gitu. Cuman gue salah kaprah.
Ternyata dia masih ngegrip dan beneran gue goyang secara amburadul brutal, fatality itu dia nggak copot dari kepala gue, dia masih tetap aja nempel gitu. Dengan bobotnya dia yang ringan, gue ngerasa kayak yang dia bakalan lost grip tuh. Ternyata enggak gitu. Beda ketika dengan si JT yang gue ngerasa dia bener-bener ngegrip. Cuman jadinya dalam 1 jam pemakaian itu kepala gue jadi pegel, telinga gue tuh di belakang jadi pegel karena kerasanya tuh dia ngepres. Nah, sedangkan si Runner Cheek ini tuh enggak, si 9K tuh. Gue nggak pernah pegel sama sekali, bahkan gue pakai sampai baterainya habis mati, itu tuh nggak ada pegel sama sekali di kepala gue. Enak banget. Jadi ya gitu, masalah feeling-feelingan aja. Jadi penilaian gue di awal terhadap 9K ini salah gitu. Jadi dia lebih nyaman sebenarnya, malah poin plus untuk 9K. Selamat. Si 9K Runner Cheek ini dia sudah IPX6. Ya, tentu aja ya, karena misalnya diperuntukkan untuk sport harus IPX ratingnya tuh yang IP ratingnya yang bagus. Kalau misalnya enggak, pasti nggak akan gua rekomendasikan. Sombong amat. Di IPX6 waterproof ini dia sudah bisa dipakai berenang. Ya, dipakai basah-basahan nyemplung oke, tapi ingat, tidak boleh lebih dari 30 menit dan kedalaman lebih dari 1 meter. Jadi kayak buat mandi masih bisa sih. Untuk baterainya si 9K Runner Cheek ini, dia tuh punya 150 mAh. Lumayan kecil sih kalau menurut gua. Yang diklaim punya 6 jam playtime. Setelah gua tes, nggak nyampe sih. Dia cuman 4,5 jam udah habis. Beneran, mati total. Tapi gua tes dengan ya volume 100%. Soalnya ya dia enaknya di volume segitu. Kalau misalnya nggak segitu, berasanya nggak kedengeran suaranya gitu. Karena ya bone conduction rata-rata memang volumenya harus gede. Kalau nggak kayak berasa dengerin bisikan masa lalu gitu, nggak kerasa-rasa amat gitu. Ya jadi gue gedein ya. Jujur kalau misalnya kita bandingin sama bone conduction yang lain sih, ini agak kurang sebenarnya powernya. Makanya gue naikin akhirnya jadi 100%. Dan mungkin klaimnya dia 6 jam itu di volume 50%. Ya positive thinking aja sih. Bisa jadi, cuman ya suaranya nggak begitu kedengeran dan nggak begitu enak. Tapi buat gua jujur 4 jam itu udah lebih dari cukup ya. Soalnya dia nemenin gua jogging-jogging ringan itu ya mungkin sekitar cuman 2 jam doang. Gua udah capek dan kemudian pulang ke rumah. Soalnya ya kebayang kan, kalian mau jogging lebih dari 4 jam kemana? Kecuali kalau misalnya memang temen-temen yang mikir, gua pengennya maraton gitu. Oh ya mungkin oke lah. Atau maraton dari masalah hidup. Ya, itu sih butuh waktu yang lebih lama ya. Mungkin sebulan gitu dan seminggu, setahun. Setahun ya? Setahun. Ya, ya. Ya, kita doain, Bro. Semoga cepet move on ya. Untuk charging time-nya sendiri dengan kabel magnetiknya itu sekitar 1,5 jam. Nah, ketika dicas, si lampu indikatornya akan berwarna merah dan berubah menjadi warna biru ketika baterainya sudah full. Untuk pairingnya gimana? Gampang banget. Tahan si tombol MFB-nya itu tuh udah langsung otomatis ya masuk ke mode pairing ketika kalian nyalakan. Jadi langsung search aja di device kalian. Jangan lupa nyalain juga Bluetooth di device kalian. Search dan connect. Untuk kontrolnya dia menggunakan button dan ada 3 button. Ada multifunction button, kemudian ada plus dan minus. Dan untuk kontrolnya sendiri ini udah lengkap banget. Untuk nyala dan matiin, kemudian play pause, mengangkat dan mengakhiri panggilan, bisa nge-reject dan voice assistant, kemudian naikin volume, nurunin volume, next track dan previous track. Untuk koneksinya gimana bang? Nah, selama gue pakai, gue belum menemukan gangguan dari si 9K Runner Cheek ini. Jadi ya gue pakai sih aman-aman aja ya. Dia disupport dengan Bluetooth 5.0. Ya seperti biasa ya. Bluetooth 5.0 itu 10 meter no obstacle. Jaraknya segitu. Tapi gua tes di studio, handphone gua taruh di kamar di lantai 2, kemudian gua jalan dia sampai ke dapur masih connect. Jadi lumayan oke sebenarnya koneksinya. Terus juga dia dilengkapi dengan fitur multi device connection. Jadi dia bisa connect kedua device dalam waktu yang bersamaan. Keren kan? Sedangkan untuk latensinya, gua pakai untuk YouTube streaming aman sih. Gue bisa pakai dan latensinya nggak terlalu parah, tapi kerasa memang ada delay. Cuman nggak terlalu yang gimana banget, masih bisa dipakai. Sedangkan buat game, ya dia kan buat sport ya. Jadi gue nggak berharap banyak sih. Cuman ya kita lihat aja deh tesnya.
By the way, untuk mic-nya gimana nih? Soalnya kan lumayan penting juga, bukan buat main game. Tapi misalnya kita lagi jogging, tiba-tiba ada telepon, kan ngangkat set. Nah, itu kan lumayan tuh kepake tuh. Mending kita tes aja langsung si mikrofonnya. Oke, sekarang teman-teman sudah mendengarkan suara langsung dari mikrofonnya si 9K Runner Chick. Kayak gimana nih suaranya? Apakah mendem atau jelas suara gue? Tapi ini masih dalam kondisi yang sepi. Coba kita tes kalau misalnya dalam kondisi yang ramai. Misalnya kayak lagi di pinggir jalan, terus gue lagi jogging-jogging. Oke, kita coba ya. Nah, sekarang ceritanya gue lagi jogging-jogging di pinggir jalan nih. Oh, ada mobil, ada tukang parkir, mintain 2 ribuan gitu kan. Gimana nih suaranya? Apakah suara gue jelas atau malah keganggu dengan suara ambient dan akhirnya jadi merusak? Suara indah gua ketika gua lagi telepon gebetan. Gimana nih menurut kalian? Cek 123, 123, 3, 2, 1. Nah, seperti yang udah kita dengerin barusan, kalau menurut gua di tempat sepi suaranya belum begitu natural. Masih kerasa kayak misalnya kita lagi, ya misalnya orang yang teleponan sama kita, itu bakalan tahu kalau misalnya kita nggak nelfon langsung dari mic si handphone. Jadi pasti pakai third atau pakai device lain. Cuman masih kenceng dan masih terdengar enak. Nah, sedangkan kalau misalnya dipakai di luar ruangan atau di pinggir jalan ketika lagi jogging, gua surprise sih, maksudnya dia itu tidak didukung dengan fitur kayak CVC lah, terus ENC lah, tuh nggak ada. Tapi ternyata gua perhatiin di grafiknya, meskipun suara luar itu masih masuk ketika suaranya memang kenceng banget gitu masuk, tapi bisa kayak ketahan sebenarnya. Gua agak surprise sih. Jadi menurut gua ini lumayan oke juga mic-nya ya. Gak over promise ini si 9K. Nah, untuk kualitas suaranya gimana nih? Mendingan teman-teman denger aja dulu deh sound sample-nya. Till the disco ball pops, but I have to be me, and everyone can see anger is misplaced, and I'm gonna tell you. Don't hate me 'cause I get. I'm the only one that you see. Kalau misalnya buat gua sih, dia terasa kurang powerful, jujur aja. Terus untuk masalah bassnya keluar dan akhirnya dia bergetar yang bikin gua jadi geli-geli enak gimana gitu. Tapi so far masih oke. Nah, untuk mid dan treble-nya masih ada tapi gua ngerasain kayak agak mendem. Memang semuanya terdengar itu agak mundur, agak mendem. Jadi kalau misalnya pakai lagu yang instrumennya banyak, gue merasakan banyak instrumen yang hilang. Tapi ya, apa ya, maksudnya kita nggak bisa ngebandingin dengan yang in-ear monitor. Itu pasti suaranya keluar semua, dan ini adalah tipe bone conduction. Tujuannya berbeda. Jadi kalau misalnya buat sport, gue bisa bilang ini sih sudah lumayan enak. Ya meskipun kalau misalnya kita bandingkan dengan JT Open Ear 2, ya gue sih lebih seneng JT Open Ear 2 untuk suaranya aja sih ya. Karena dia lebih powerful. Kalau ini nggak segitunya. Tapi masih lumayan oke lah. Ingat. Gue bilang oke, itu hanya untuk kegiatan sport aja. Kalau misalnya buat chill, gue sih pribadi tetap masih pakai in-ear monitor. Kesimpulannya, jujur kalau misalnya gue bandingkan dengan harganya, gue agak gimana gitu. Karena gini deh, di kompetitor dia dengan harga segini itu rata-rata punya IP rating yang lebih tinggi, kemudian mereka punya internal storage dan suaranya jauh lebih powerful gitu dibandingin si Runner Chick ini. Runner Chick ini agak kurang gimana gitu suaranya, dikit aja, nggak banyak, dikit aja. Menurut gue akan lebih bagus lagi. Cuman gini, ya Runner Chick ini dia juara di materialnya. Kemudian dia juga punya multiple device, di mana itu jarang dimiliki oleh kompetitor-kompetitornya.
Dan meskipun kalau ada, itu harus dipencet-pencet. Sedangkan untuk runner check ini, dia tuh nggak perlu dipencet-pencet untuk multi connection device-nya. Jadi tinggal langsung dari device-nya, dia langsung bisa kedengeran. Kayak nyetel dari dua handphone, connect nih dua handphone saat yang bersamaan. Kita play di handphone A, dia ngedengerin handphone A. Kalau nge-play di handphone B, dia ngedengerin langsung handphone B. Itu tuh mudahnya seperti itu. Dan gue belum nemuin yang seperti itu untuk bone conduction di harganya. Terus ya fitur lain nggak terlalu banyak juga. Jadi gue rekomennya gini deh, buat teman-teman yang memang consider untuk lebih ke build quality, terus fittingnya dia yang sumpah ini tuh fitting paling nyaman di bone conduction di harga segini ya, di harga 1 juta yang pernah kita coba, Bongkar Bro coba, itu yang paling nyaman dan paling nggak bikin pegel itu ya ini, si runner cheek. Jadi buat teman-teman yang consider ke build quality, kemudian ke fitting ketika kalian pakai olahraga, gue rekomendasikan kalian untuk beli si runner cheek ini. Tapi kalau misalnya kalian mending masih mikir, gue pengen kayak ada internal storage-nya, gue pengen IP rating yang lebih tinggi, gue pengen suara yang lebih powerful, coba deh kalian lirik juga kompetitor-kompetitornya atau brand-brand lain di harga segini. Nggak banyak sih, tapi ada kok. Dan itu bisa jadi perbandingan bahan perhitungan buat kalian. Oke guys, gitu aja videonya. Sorry kalau terlalu singkat, karena juga nggak banyak fitur yang gue bisa bahas di si 9K Runner Cheek ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau misalnya kalian suka dengan channel Bongkar Bro, boleh dong subscribe Bongkar Bro, biar kita makin nambah lagi rezekinya. Maksudnya makin semangat gitu bikin videonya. Hehe. Oke guys, kalau gitu Alit Surali undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.